Pemirsa, memasuki hari ke-7 pasca jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501, jumlah jenazah penumpang yang telah ditemukan adalah sebanyak 30 jenazah. Tim Basarnas menyebut cuaca buruk menjadi salah satu penghambat proses pencarian. Di sisi lain, tim Basarnas harus mempercepat proses pencarian seluruh jenazah, mengingat proses identifikasi kian sulit jika jenazah terlalu lama terpapar di perairan laut. Selain cuaca, apa saja yang menjadi kendala proses evakuasi? Apa upaya yang harus dilakukan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dalam proses pencarian? Untuk membahas hal tersebutlah hadir di studio kami Kasubdit Informasi dan Meteorologi BMKG Bapak Hari Tirto Jatmiko, dan kami juga masih terus berusaha untuk menghubungi dari pihak Basarnas. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang Mas Ade. Selamat datang di studio Berita 1. Ini cuaca memang dijadikan sebagai salah satu penyebab utama kecelakaan yang terjadi di AirAsia KZ8501 begitu ya Pak Hari ya. Dan hari ini juga ternyata memang kendalanya masih cuaca. Boleh mungkin bisa sharing apa update cuaca dari BMKG untuk di kawasan pencarian sendiri di Selat Karimata tentunya. Oke, terima kasih Mas Ade. Untuk saat hari ini perakiraan cuaca dari data yang terbaru itu memang fluktuatif karena saat ini itu sedang musim hujan. Otomatis kendala-kendala itulah yang perlu diantisipasi. Kami bekerja sama dengan Basarnas memberitahu, mengupdate tiap 6 jam dan 12 jam terkait dengan kondisi cuaca. Saat ini tadi pagi memang cuacanya cenderung cerah berawan, menjelang siang dan sore hari itu sudah turun hujan. Nah, dan di lokasi pencarian, evakuasi itu juga turun hujan. Jadi itu yang menjadi sedikit hambatan terkait dalam evakuasi dan pencarian. Baik. Kenapa? Selain kondisi angin yang cukup kencang, tinggi gelombangnya juga relatif cukup kencang, cukup tinggi, ditambah cuaca yang buruk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ditambah kalau ada hujan, maka visibility, jarak pandangnya terbatas. Berapa? Tergantung dari kondisi cuacanya. Kalau hujan lebat itu bisa sampai hanya 50 meter. Hanya 50 meter. Karena kalau sebagai contoh saja ketika kita di jalan tol hujan besar, jarak pandang kita sangat-sangat terbatas begitu, hanya beberapa meter ke depan. Apalagi ini dalam kondisi di lautan begitu. Di lautan sulit ya Pak ya? Ya betul sekali. Di dalam lautan itu kalau sudah hujan lebat, tinggi gelombang itu yang perlu menjadi kewaspadaan. Yang tadinya 1,5 itu bisa 2,5. Bisa 2,5 meter. 2,5 meter. Yang tadinya 2 bisa jadi 3 meter. Nah, itulah fluktuasi-fluktuasi itu yang kami informasikan kepada tim pencari bangkai yang itu bangkai pesawat dan sebagainya, itu untuk menghindari hal-hal tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga. Pak Hari, kalau secara geografis begitu daerah itu memang cuaca ekstrim kah atau memang seperti layaknya daerah-daerah secara geografis di Indonesia pada umumnya Pak? Secara umum itu memang di bulan-bulan seperti ini memang kondisi musim hujan. Nah, kondisi musim hujan di bulan Desember, Januari, Februari bahkan Maret itu di Laut Jawa memang dikenal dengan namanya musim baratan. Kalau musim baratan konteksnya itu cuacanya hujan, variasinya sangat-sangat tinggi, terus anginnya cukup kencang. Variasi hujan sangat tinggi maksudnya apa nih Pak? Jadi hujannya itu hujan berhenti. Nah itu variabilitas hujannya cukup tinggi. Dengan pola seperti itu artinya BMKG juga sulit untuk memprediksi? Enggak. BMKG dengan teknologi yang ada itu sudah memprediksi, dan ditambah lagi yang perlu diketahui oleh masyarakat, BMKG mempunyai radar cuaca yang sifatnya per 10 menit. Nah, itulah yang kami beritahukan ke tim di Basarnas. Jadi BMKG selain yang di pusat, BMKG mempunyai UPT, unit pelaksana teknis di Pangkalan Bun. Di situ punya radar dan jangkauannya mencakup sampai ke area lokasi, evakuasi dan pencarian. Jadi kalau kondisinya seperti tadi siang, tadi pagi sekitar jam 9, jam 10, di sekitar lokasi itu hujan lebat. Awannya cukup tebal, masyarakat sudah, kalau awannya hitam biasanya konteksnya
hujan, terus awannya jenis CB dan itu ada petir. Oke. Nah itu yang terjadi tadi berdasarkan data radar tadi pagi. Nah data yang siang ini relatif sudah berkurang. Intensitasnya yang tadinya lebat hanya ringan sedang. Itu yang pantauan. Artinya BMKG Anda bilang tadi bahwa setiap 6 jam hingga 12 jam sekali terus memberikan data update atau setiap lebih berkala lagi? Kita bagi dua. Dua itu di pusat kita berkoordinasi update tiap 3 jam, 6 jam sampai 12 jam. Di target atau di lokasi di Pangkalan Bun itu update itu setiap saat. Tidak mengenal waktu. Jadi begitu ada cuaca signifikan berdasarkan dari data yang lebih detail itu radar cuaca, itu yang diinformasikan, waspada. Waspada terkait dengan apa? Cuacanya mulai memburuk. Memburuk dalam pengertian terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat. Maka perlu kewaspadaan, visibility tadi, jarak pandang mendatar, terus tinggi gelombangnya juga menjadi concern. Ya. Baik, Pak Hari, kita harus jeda sebentar. Kita juga tentunya ingin tahu sebetulnya apa yang membentuk kemudian cuaca ekstrim. Masyarakat Indonesia secara keseluruhan juga ingin tahu bagaimana kemudian bisa mempelajari dari kasus ini ke depannya harus seperti apa. Apalagi kalau kita banyak traveling begitu, karena mungkin bisa jadi edukasi juga gitu. Pak Hari, kita akan jeda sebentar, kita akan sambung lagi dan pemirsa tetaplah bersama kami.